Halo semua, video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Zoologi Vertebrate. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai kelas Reptilia yang beranggotakan Tessa Falahia Endang, Susi Nurjana, Amalia Fajri, Amalia Firdausyah, dan Siti Nur Khalifah. Selamat menyaksikan. Apa itu pengertian reptil? Nah, reptil berasal dari kata reptum yang berarti melata. Reptilia merupakan kelompok hewan darat pertama yang sepanjang hidupnya bernafas dengan paru-paru. Kemudian ada ciri umum dari hewan reptilia tersebut, yaitu seluruh tubuhnya itu tertutup oleh kulit kering atau sisik. Nah, sisik tersebut itu bisa mengelupas, tetapi pada ordo Testudina dan Krokodila, sisiknya itu hampir tidak pernah mengelupas sama sekali. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik kelas reptil. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik kelas reptil. Kelas reptil memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, bentuk tubuh bervariasi, ada yang sangat pendek dan juga ada yang sangat panjang. Yang kedua, tangkai berpasangan, biasanya dengan 5 jari dan teradaptasi untuk memanjat, berlari ataupun berenang, kecuali pada ular dan juga beberapa kadal. Yang ketiga, tubuhnya ditutupi oleh tonjolan epidermal berupa sisik dengan penambahan lempeng tulang dari lapisan dermal. Yang keempat, peredaran darahnya tertutup dan juga ganda. Jantung dengan 3 ruang, 2 atrium, 1 vertikal, khusus pada ordo Crocodilia, 4 ruang, dan terdapat foramen Panizae, memiliki 1 pasang lengkung aorta. Yang kelima, berampas dengan paru-paru, tidak ada insang, kloaka digunakan untuk respirasi pada beberapa hewan. Adanya lengkung brunsi pada fase embrio. Dan yang terakhir yaitu alat kelaminnya terpisah, fertilisasinya internal. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi reptil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi reptil. Yang pertama pada ordo Squamata. Squamata yaitu salah satu jenis hewan reptil yang pada umumnya memiliki kulit bersisik. Ordo Squamata yaitu ordo terbesar dari kelas reptil. Sebagian dari hewan reptil termasuk ke dalam ordo Squamata. Ordo yang kedua yaitu ordo Crocodilia. Ordo Crocodilia ini memiliki sebuah sisik yang tebal dan terbuat dari sebuah keratin yang diperkuat dengan sebuah lempengan tulang yang disebut dengan skuta dan sebagai pelindung. Ordo yang ketiga yaitu ordo Chelonia. Ordo Chelonia yaitu salah satu jenis hewan reptilian yang memiliki cangkang, bentuk tubuhnya yang pendek dan lebar, dilindungi oleh karapas dan plaston, tidak bergigi, dan lidah tidak bisa menjulur. Halo teman-teman, saya Susi Nurjana langsung saja ingin menjelaskan mengenai kadal kebun. Klasifikasi dari kadal kebun yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Squamata, famili Scincidae, genus Mobuya, spesies Mobuya multifasciata. Kemudian selanjutnya yaitu morfologi dari kadal kebun. Kadal kebun memiliki bentuk kepala dan leher yang seolah menyatu. Kemudian penampakan tubuhnya kokoh dan berbentuk segi 4 tumpul. Rata-rata memiliki panjang 22 cm. Dengan hampir 60% panjang tubuhnya adalah ekor. Kemudian bagian atas kepala berwarna keemasan jika diterpa sinar matahari. Sementara ada sisik dengan pola garis panjang yang terputus-putus. Kemudian tubuhnya memanjang, tertekan lateral. Badannya tertutup oleh squama yang menanduk dan tidak berlendir. Kemudian mempunyai 2 pasang kaki yang kuat. Selanjutnya yaitu anatomi dari kadal kebun, bahwa bagian tubuh kadal terbagi atas 5 bagian, yaitu kepala, badan, ekor, dan sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Bagian tubuh kadal tertutupi oleh kulit yang kering dengan sisik-sisik zat tanduk di permukaannya tanpa ada
adanya kelenjar-kelenjar lendir. Kemudian badan yang terdiri dari telinga, kloaka, dan yang terakhir yaitu bagian ekor yang memiliki bentuk bulat meruncing ke ujung. Kemudian kadal mempunyai sepasang anggota depan dan sepasang anggota belakang. Dari masing-masing anggota tersebut terdiri atas 5 jari dan kuku yang cocok untuk berlari, mencengkeram, dan naik ke pohon. Kemudian habitat dari kadal kebun ini merupakan salah satu jenis reptilia yang hidup di darat. Hewan ini juga kebanyakan hidup di daerah tanah basah atau lembab, tanah berumput, bebatuan, pepohonan, dan ada juga yang hidup di gurun pasir. Segitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Fajri. Di sini saya akan menjelaskan tentang bunglon surai dengan nama Latin Brachycella jubata. Yang pertama itu ada klasifikasi. Pertama, kingdom Animalia, filum Chordata, kelas reptil, ordo Squamata, famili Agamidae, genus Brachycella, spesies Brachycella jubata. Morfologi dari bunglon surai ini yang pertama, warna kulitnya bisa berubah-ubah. Yang kedua itu memiliki panjang total sekitar 65 cm. Yang ketiga memiliki warna tubuh dan sisi bawah yang berwarna hijau tua sampai hijau tua kekuningan. Yang terakhir memiliki tekstur tubuh yang kasar. Anatomi dari bunglon surai yang pertama, bunglon jantan memiliki tanduk, sirip, dan gambir di bawah lehernya. Yang kedua, lidahnya berfungsi untuk menangkap mangsa. Yang ketiga, kedua matanya bisa melihat kedua arah. Habitat dari bunglon tersebut terdapat di pohon dan juga bisa hidup di dalam tanah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai spesies toke ataupun gecko-gecko. Yang pertama, klasifikasi. Toke ini termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Reptilia, ordo Squamata, famili Geckonidae, genus Gecko, dan spesies Gecko-gecko. Autornya Linnaeus 1758. Selanjutnya, morfologi dari toke. Yang pertama, toke memiliki warna kulit yang beragam dari abu-abu kebiruan hingga kecoklatan yang dihiasi dengan bintik-bintik berwarna merah hingga jingga. Yang kedua, bagian punggung tersebut diselimuti oleh bintil-bintil berukuran besar. Yang ketiga, isi bawah tubuh berwarna abu-abu biru kekuningan ataupun keputihan. Yang keempat, bentuk pangkal ekor toke cenderung membulat dengan 6 embrio. Yang keempat, bentuk pangkal ekor toke cenderung membulat dengan 6 baris di atasnya yang terlihat belang. Yang kelima, kulit bertindak sebagai lapisan pelindung yang mencegah toke dari dehidrasi. Selanjutnya, anatomi toke ataupun gecko-gecko. Yang pertama, toke ini memiliki badan yang pendek, lebar, gemuk, jari kaki dengan besar, cakar melengkung ke belakang. Yang kedua, kakinya lengket. Toke memiliki bantalan di bawah kaki, bulunya memungkinkan mereka untuk memanjat dengan baik dan juga pada permukaan yang halus atau terbalik. Yang ketiga, desert toke memiliki kaki yang berumbai, membiarkan mereka berjalan di pasir sangat mudah. Yang keempat, memiliki kelapak lebar, memanjang dari kulit perut dan memiliki jari-jari kaki selaput. Lalu kaki dan ekor yang membantu mereka meluncur dengan anggun melalui udara. Selanjutnya yaitu habitat toke ataupun gecko-gecko. Toke ini kerap ditemui di pohon-pohon, di pekarangan dan di rumah, terutama di desa-desa. Begitupun juga ditemukan di tepi hutan ataupun di pekuburan. Suara khas
Suara teritorialnya yang keras dan khas menjadi dasar penyebutan namanya dengan berbagai bahasa. Toke ini juga biasanya menjadikan tempat habitatnya ataupun tempat berdiamnya sebagai tempat bertelur. Nah, spesies yang selanjutnya yaitu penyu hijau atau Selonia midas. Penyu hijau merupakan jenis penyu perairan laut terbesar yang termasuk ke dalam keluarga Selonidae. Dan morfologinya yaitu memiliki paruh yang kecil dan juga tumpul. Kemudian tubuhnya itu dilapisi oleh karapas atau tempurung yang keras berbentuk pipih dan juga dilapisi oleh zat tanduk. Kemudian ukuran paruh dari penyu hijau dewasa panjangnya sekitar 80 atau 100 sampai 122 cm dan untuk beratnya bisa mencapai 65 sampai 204 kg. Kemudian warna dari paruhnya yaitu berwarna coklat kehitaman, bintik-bintik hijau atau garis-garis coklat kehitaman sampai putih kuning pada plastronnya. Kemudian untuk anatomi dari penyu hijau ini yaitu memiliki dia bernafas dengan paru-paru dan memiliki satu jantung yang terdapat 3 ruang yaitu 1 ventrikel dan 2 atrium. Habitat dari penyu hijau ini yaitu di perairan tropis dan subtropis terutama di Samudra Pasifik. Adapun klasifikasi dari penyu hijau yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, Ordo Testudine, famili Selonidae, genus Selonia dan spesies Selonia midas. Saya Siti Nurholifah, saya akan menjelaskan tentang aligator Amerika. Klasifikasinya yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, Ordo Crocodilia, famili Alligatoridae, genus Alligator, spesies Alligator mississippiensis. Morfologinya yaitu alligator memiliki sekitar 75 gigi. Alligator bisa tumbuh 4 hingga 6 meter dengan berat badan mencapai sekitar 350 sampai 450 kg. Panjang kaki alligator jantan yaitu 11 sampai 14,5. Dan alligator betina beberapa kakinya lebih kecil dari alligator jantan. Rata-rata panjang kakinya yaitu 8,5 sampai 9,5. Alligator memiliki ekor yang sangat kuat. Ekor ini berfungsi sebagai alat bantu gerak dalam air dan senjata untuk melawan musuh dan menangkap musuh. Anatomi dari aligator Amerika yaitu sistem ekskresi aligator tidak memiliki kandung kemih sehingga asam urat yang dihasilkan ginjalnya keluar bersama feses melalui kloaka. Paru-parunya yaitu berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Aligator Amerika ditemukan di Carolina, Amerika Serikat, kemudian ke bagian barat di sepanjang pesisir Teluk Meksiko sampai Tekas bagian tenggara. Aligator Amerika tinggal di lingkungan air tawar seperti kolam, rawa-rawa, daratan basah, dan sungai. Sekian penjelasan dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Thank you, bye.